Mengapa kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus? Apakah kita seperti agama lain yang peristiwa-peristiwa pentingnya dijadikan hari raya? Lalu kita orang Kristen mengekor ikut-ikutan? Juga saudara, kan hari kenaikan Tuhan Yesus libur dan kita rayakan. Apa maknanya saudaraku? Nah, di Kisah Rasul pasal 1 kita buka. Ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Oke. Ayat ini memberikan kepada kita pesan bahwa dia akan datang kembali. Dan pernyataan ini juga mengandung suatu janji, ya, bahwa ia akan datang dan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Nah, kita kan melihat beberapa makna kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, membuktikan bahwa ia Allah mengatasi segala langit. Yang kedua, turunnya Roh Kudus sebagai penolong. Yang ketiga, memberi mandat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Berikutnya, menyediakan tempat bagi orang percaya. Dan yang terakhir, kerajaannya bukan dari dunia ini. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus? Yang pertama, membuktikan bahwa ia Allah yang mengatasi segala langit. Bapak Ibu, bagi kita mungkin hal ini sudah tidak asing gitu. Kita ya percayalah gitu. Enggak terlalu Anda asing. Anda tidak menganggap ini asing. Tapi kalau saudara dan saya hidup pada zaman itu menatap anak tukang kayu ini, nggak yakin ini Allah gitu loh. Nggak yakin ini bisa terbang gitu. Anda percaya kan yang dikatakan Alkitab dia naik, yang mengatasi gravitasi bumi. Kalau saudara kan Kristen nih, udah percaya saja gitu kan saudara. Tapi kalau orang hidup pada zaman itu lihat sosok anak tukang kayu ini nggak yakin dia Allah. Dan orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya, ya, bahwa dia Allah. Kalimat ini juga buat mereka memuakkan. Gitu. Memuakkan. Ia Allah mengatasi segala langit. Di sini juga saya tulis bagaimana dia satu dari lembaga Allah Elohim. Ada Bapa, ada Anak, dan kehadirannya yang diwakili oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus itu, saudara, penguasa. Nah, saya kembali ke kristologi. Boleh, saudara? Kembali ke yang lalu ya, saudara. Di Mika pasal 5 kan dikatakan bahwa pemerintahannya sejak zaman purbakala, sejak dahulu kala. 2. Bahwa segala sesuatu ini ada karena dia yang menciptakan. Dikatakan pula bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, bahwa dia yang memiliki dunia ini. Jadi dalam bimbingan Bapa, Tuhan Yesus menciptakan bumi ini. Juga dalam bimbingan Bapa, Tuhan Yesus mengelola bumi ini. Ketika dikatakan ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia kembali ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Dia yang memerintah, dia Allah. Dan saya sudah mengatakan satu pernyataan yang mungkin agak nggak disukai. Yahweh itu namanya Tuhan Yesus. Yahweh itu namanya dia. Dalam perjanjian lama ketika ada penampakan-penampakan Allah itu pribadi Tuhan Yesus, saudaraku. Allah Bapa tidak pernah kelihatan. Ya, Allah Bapa memenuhi segala jagat raya ini, saudara. Nah, Tuhan Yesus itulah yang mengatasi segala langit. Betapa terhormatnya. Betapa terhormat. Jadi pada waktu Saulus menganiaya Stefanus
Stefanus memandang ke langit, lihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu Tuhan Yesus suatu kali menjumpai Saulus dan berkata, Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Dan doa Stefanus ini terjawab ketika dia berkata, ampunilah mereka ya Bapa. Betul? Ya, jangan tanggungkan dosanya atas mereka. Doa yang tulus. Dan akhirnya Saulus pun bertobat. Jadi kita ini, saudaraku sekalian, bersyukur mengenal dia. Dia adalah Allah. Waktu Tuhan naik ke surga, ia membuktikan, ia mengatasi segala langit. Dia adalah Allah. Bersyukur kita mengenal dia. Dan yang kedua, beruntung kita melayani dia. Mungkin kalimat saya agak membingungkan, tapi saya kasih tahu ya. Sampai hari ini, saya masih tanya sama Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya melayani Engkau? Saya sudah melakukan pekerjaan gereja Tuhan, sebaik-baiknya. Yang orang bilang ini pelayanan, saya lakukan. Sebaik-baiknya. Tapi saya tanya lagi Tuhan, bagaimana aku melayani Engkau? Bagaimana aku menyenangkan Engkau? Jadi apa yang saya lakukan ini belum saya anggap sebagai sesuatu yang luar biasa loh. Sebab kalau saya ketemu dengan Maharaja Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mau saya melakukan apa yang bernilai kurang baik. Kalau mau cuma jadi pendeta, besuk, khotbah, orang juga melakukan. Tapi Pak Eros kan motifnya lebih benar. Oke, lebih benar. Tapi tetap saya masih mempersoalkan. Apa sih yang Tuhan inginkan? Ibarat begini saudara. Agak kotor boleh nggak nih? Eros, ya Tuhan. Itu apa? Kayak ayam. Makan. Saya makan kalau Tuhan suruh. Asal Tuhan senang aja. Nah, menemukan suara Tuhan ini dan melakukan apa yang dia ingini, itu loh yang kita harus cari. Nggak mungkin dong Tuhan suruh kita makan tai ayam. Yang ada coklat Holland. Saya ingatkan, tolong direnungkan baik-baik saudara. Direnungkan baik-baik ya. Hari ini kita membaca ayat ini bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, itu membuktikan bahwa ia Allah yang mengatasi segala langit. Kita nggak heran. Kita udah biasa. Tapi juga kalau orang yang hidup pada zaman itu, yang berkata, salibkan dia. Apa dia itu? Naik ke surga. Waduh. Celaka benar. Nah kalau kita hidup pada zaman itu, bersama dengan penduduk Yerusalem, kita ikut ngeledek loh. Dasar pembohong. Dasar penghujat Allah. Bisa ikut-ikutan kita. Halo? Jangan-jangan saudara punya perilaku juga seperti meludahi Tuhan hari ini. Bayangkan kalau orang nggak kenal Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lalu beliau nggak dapat kursi berdiri sana, lalu Anda biarkan aja tuh. Atau Pak sini Pak, sini Pak, itu tunjuk kursi yang kosong, sana Pak sana. Oh Pak Presiden, apa nggak malu Ustaz? Betul nggak? Ini Tuhan semesta alam loh. Biar saya dianggap konyol, biarin. Dalam segala hal saya usahakan saya terhormat. Saya tidak konyol, tapi yang ini memang dianggap konyol. Paulus ngomong gini loh. Kamu anggap aku bodoh gitu ya. Ya memang aku cuma tahu. Aku hanya mau tahu salib Kristus. Gitu kan. Jadi dianggap orang itu sempit gitu. Kan Anda juga yang tidak mengerti firman, anggap saya mungkin sempit. Ini pendeta kayak kenapa gitu ya. Terobsesi apa. Ini yang normal. Sebab kita urusan dengan Tuhan semesta alam yang punya langit dan bumi. Dan saya udah pernah ngomong, jangankan melakukan apa yang saya bisa. Kalau Tuhan suruh saya melakukan apa yang saya tidak bisa lakukan, saya nggak nolak, saya lakukan. Maksudnya apa Pak? Ya pokoknya suruhlah aku Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa lakukan. Aku mau. Kita kalau disuruh, kita bisa lompat 1 meter. Kita suruh lompat 1 meter, kadang-kadang udah 1,5 meter aja kan gitu. Tapi kalau untuk Tuhan, kita bisa 1 meter, Tuhan bilang lompat 2 meter. Kita lompat 2 meter. Nabrak Pak, ya urusan belakangan nabrak. Mau dulu aja. Ini yang benar. Anda harus, ya dalam tanda kutip, fanatik begini. Yuk konyol kalau nggak fanatik sama Tuhan, yuk konyol. Dia Allah bro. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia penguasa. Bahkan ada kalimat-kalimat yang mungkin jarang didengar, tapi saya ajarkan. Paksa aku Tuhan melakukan kehendak-Mu.
Tuhan, kalau ada yang kusisakan, ambil semua Tuhan. Gitu. Kita ngomong gitu aja masih menyisakan, kurang ajar nggak itu kita itu? Liciknya itu loh. Paksa aku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kalau ada yang kusisakan dalam hidupku Tuhan, ampuni aku, ambil Tuhan. Gitu saudara. Kalau Anda bilang, waduh ini hebat. Enggak, ini standar. Kalau yang mulia Tuhan Yesus duduk ada di sini, Anda tiarap. Betul nggak? Maknanya dia naik ke surga, dia membuktikan bahwa dia Allah mengatas segala langit. Yang kedua, Roh Kudus diberikan. Dengan naik ke surga bukan berarti lalu kita jauh dari Tuhan. Dulu sebelum Tuhan naik ke surga, Allah di samping, betul? Sekarang Allah di dalam. Miskan Yahweh. Miskan itu rumah, dwelling, tempat atau ruang pertemuan. Kita jadi bait Allah itu miskan Yahweh, rumah Allah. Hebat sekali loh ini sebenarnya. Luar biasa. Dia tinggal di dalam diri kita. Maka kita nggak butuh lagi yang namanya rumah bait suci, rumah suci. Nggak ada. Gereja ini cuma ruang pertemuan. Nggak ada tanah suci, tempat suci, rumah suci. Nggak ada. Tubuh kita inilah rumah sucinya Allah. Makanya secara fisik harus dirawat. Kekudusan apalagi. Nah, Roh Kudus itu sebagai representasi Allah. Representatif Tuhan. Jadi dengan Tuhan naik ke surga, Roh Kudus diberikan. Tuhan berkata, lebih berguna bagimu kalau aku naik ke surga. Kalau aku naik ke surga, Roh Kudus turun. Kalau aku naik ke surga, Roh Kudus diam di dalam kamu. Mau dengar satu kata penting? Roh itu tiada batas kekuatannya. Tergantung bagaimana kita mengaktifkannya. Roh Allah. Wah, kalau begitu Pak, kita bisa usir setan apa? Bisa. Lalu apa lagi? Kita klaim rumah tanah sebelah. Nah, itu yang sesat. Kan ada yang mengajarkan begini. Kayak tulisannya The Secret. Karena itu mirip The Secret itu dunia. Dengan perkataan orang bisa menciptakan sesuatu di alam semesta. Ini the New Age movement ya saudaraku sekalian. Nah, kalau orang Kristen, ini rata-rata orang-orang kemakmuran tuh, ngomong begini. Kita anak Allah, gitu katanya. Allah mengucapkan kata jadi. Sekarang roh Allah dalam diri kita perkatakan jadi. Jangan amin. Dulu kan amin kan? Salah itu. Allah diam dalam diri kamu, tapi kamu tidak menjadi Allah. Kamu harus dikendalikan Allah. Caranya apa? Wah, ini caranya. Belajar panjang. Tidak cepat, saudaraku. Panjang. Tidak cepat, saudaraku. Sebab Allah itu lembut. Tidak bisa, nggak paksa kita. Aduh, saudaraku. Lembut, saudaraku. Kan gini, kalau kita bilang, aku mau begini. Begini. Terus ada suara gini. Jangan. Kita biasa telan. Diam loh gitu. Sampai kita itu ya nggak pernah mendengar suara roh. Biar saya juga begitu. Nah sekarang kan kita baru bertobat lagi nih. Mulai peka-peka gitu dengar suara itu. Lembut saudaraku. Kalau nggak benar-benar kita serius mau menyenangkan Tuhan. Mau hati-hati melangkah. Mencurigai setiap tindakan dan kelakuan kita. Kita nggak dengar suara itu. Tapi kita itu kalau mulai mendengar, aduh, itu seperti orang belajar musik. Do, mi, sol, do. No, no, ni, no, na, na, no, ni, na, ni, no. Kan ngerti kita. Kalau musik ini, orang nyanyi, kita tahu. Ting, 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 ting. Oh, ada C. Oh, D. Ting, 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 gitu ya. Coba suruh belajar begitu. Ada yang nggak bisa musik, nggak bisa. Tapi kalau belajar terus bisa. Oh, punya feeling. Punya feeling. Semua bisa dilatih kan. Seperti punya mata, tangan ini. Terus punya rasa gitu. Kalau biola itu kan nggak ada garis-garisnya. Gimana tuh? Kok bisa pas gitu? Saya kadang-kadang kagum loh lihat begitu.
Nah, orang main trompet ya. Niupnya susah. Niupnya susah nih. Tapi sini. Gimana cara bunyinya gitu. Saudara saya sudah setahun lebih punya trompet. Nggak bisa bunyi. Sekarang udah mulai bunyi. Todi, tada, todi, neno, bisa. Saya suka sendiri. Todi, nano, nani, 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 neno, ni. Gitu. Tapi tenaganya harus keluar loh. Harus kuat. Taruh lagi. Tapi yang saya bingung, kan saya searching tuh, googling di internet begini. Buset. Ngerti gak? Ini gimana dia bisa? Itu kan cuma 3. Terus bisa bikin puluhan nada piye coba. Gimana ya? Semua dilatih. Sekarang kita latih. Dengar suara Roh Kudus. Dia di dalam diri kita. Kok gak bisa? Dukun bisa ketemu tuyulnya? Masa kita gak bisa ketemu Tuhannya? Ya kalau ngomong gini juga kadang-kadang saya bilangin Tuhan, aku masih belum puas. Tapi Tuhan tuh kadang-kadang maaf ya, seperti jual mahal. Saya kan pernah nanya begini, Tuhan kok engkau seperti jual mahal ya gitu. Mau gampang? Enggak. Kalau orang gak siap, dia akan menjual aku. Tahu maksudnya? Saya aja dah. Kalau dengerin suara Tuhan gampang. Saya nanti akan sombong. Saya rasa dengan suara Tuhan. Ini, saya jadi sombong. Tuhan menjaga saya. Tuhan itu bukan murahan. Seimbang dengan kita punya ini, apa namanya, pertumbuhan rohani. Nanti kita bertumbuh. Dan sebenarnya kalau saya boleh ngomong terus terang juga, saya dalam hati dendam juga. Saya mau mengajak teman-teman dekat saya. Sekali-kali ya, bukan hanya kuliner, renang, atau makan bareng. Saya mau ajak berdoa. Ayo kita diam, kita meditasi. Oh, Jesus. Begini nih. 1 jam, 2 jam. Besok lagi begitu lagi. Tidak mungkin gak punya pengalaman dengan Tuhan. Pasti nanti akan ada. Dan saya bisa ngerti itu. Saya sebenarnya gak bisa ngomong. Saya ngerti. Cuma saya gak bisa ngomong. Tidak tiap malam sih. Tapi bisa jam 2 pagi, jam 3 saya bangun angkat tangan. Yuk. Jam 12:30 pagi. Lord, napas pelan-pelan saya atur. Lord. Itu ketemu. Tapi gak bisa diomongin. Gimana sih ketemu itu? Gitu loh. Gimana tuh? Gitu. Dan itu membuat kita mencintai dia loh. Lalu kalau kita bikin salah, siangnya sombong atau apa gitu. Sakitnya minta ampun waktu ketemu Tuhan. Malu banget. Terus kadang-kadang untuk sedikit, nggak sedikit ini. Kan kita suka main politik juga sama Tuhan. Main politikan sedikit gitu. Oh Tuhan, betapa tidak layaknya aku Tuhan. Udah tahu. Udah nggak usah banyak ngomong gitu, udah tahu gitu. Udah ngerti nggak maksudnya? Udah tahu gitu. Kita merendahkan diri hati kita gitu. Udah tahu besok mau buat lagi. Enggak sih Tuhan. Gitu. Anda ngerti maksudnya? Iya, kita kalau mau licik-licikan juga tahan tak tahu. Udah nggak usah pakai licik-licikan. Aku menerima kamu sebagaimana adanya kamu. Hebat Tuhan itu mengerti banget. Aku nggak lihat kesalahanmu, tapi aku lihat hatimu saat ini. Kamu bener, kau mengasihi aku. Ya Tuhan. Terus kadang-kadang kita ngomong banyak gini. Tuhan, bagaimana kau memilih aku? Betapa tidak layaknya aku. Udah gak usah banyak ngomong. Aduh, kita pakai bahasa bahasa pendeta itu loh. Makanya saya kalau doa kan lihat sesuatu singkat. Udah dilatih sama Tuhan. Kan dulu kan, ya Tuhan. Oh, engkau luar biasa Tuhan. Kasihmu luar biasa. Aku memuji kebesaranmu. Ku angkat hatiku. Jiwaku terangkat membumbung tinggi. Udah kita tuh banyak ngomong. Nggak tulus. Nanti coba alami deh. Kalau ketemu Tuhan secara pribadi. You nggak bisa banyak ngomong. Nggak bisa banyak ngomong. Tulus saja. Ya Tuhan. Indah sekali saudara. Ya. Kalau kita mau pura-pura juga Tuhan tahu. Udah nggak usah pura-pura. Udah. Tapi kadang-kadang memang kita nangis tulus ya. Tuhan betapa banyak salahku.
Nah Tuhan tahu. Ya aku mengerti. Tuhan tahu waktu kita tulus. Waktu kita nggak tulus, Tuhan aku banyak dosa. Aku sering menyakiti hatimu. Ya udah tahu mau apa. Kita ini cuma mau itu protokoler. Tapi kadang-kadang kita akan tulus juga. Dan makin hari kita makin tulus. Gitu. Roh Kudus itu diam. Ketemuin Tuhan. Dia menuntun kamu kepada segala kebenaran. Tapi kalau Anda nggak belajar Alkitab, dia bingung. Maaf, pinjam kata bingung. Apanya yang mau dijelasin? You nggak belajar Alkitab. Jadi dengan Tuhan naik ke surga, era baru kehidupan manusia berlangsung. Karena pendamping atau parakletos diberikan. Aduh ini hebat banget loh ini. Parakletos itu advocate. Pendamping. Penghibur. Comforter. Dengan Tuhan naik ke surga, Roh Kudus diutus. Yang berikutnya. Dengan Tuhan naik ke surga, Tuhan memberi mandat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kita yang harus meneruskan tongkat estafet tugas dari Bapa. Menyelamatkan dunia ini. Dan ada ayatnya di sini, Yohanes 20:21. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi nggak salah dong kalau tadi saya mengajak saudara bertanya, Tuhan, bagaimana aku melayani Engkau? Gitu loh. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Kita utusan. Makanya juga harus sering ketemu komandan. Datang ke markas. Kapan itu? Doa pagi, doa markas. Doa siang, doa malam kau datang ke markas. Untuk terima komando. Perintah. Tapi terus terang ya banyak saudara itu nggak jadi utusan Tuhan. Sudah jadi anak-anak kecil yang masih manja, kolokan tapi tidak mau berjuang untuk Tuhan. Kalau Anda anggap itu standar, ya capek dah. Salah. Kita itu hidup untuk Tuhan. Kita itu harus jadi orang terhormat untuk menghormati Tuhan. Kalau Anda nggak terhormat di mata manusia, ya susah terus, miskin terus, sakit-sakitan terus, diinjek orang terus. Gimana jadi terhormat Allah? Anda membawa reputasi Tuhan loh. Kembangkan semua potensi untuk dia. Nah, keselamatan dunia itu ditanggung jawab kita. Nah sekarang bayangkan kalau saya pendeta. Yang kita mau selamatkan bukan Rehobot. Tapi dunia. Amin. Yang memulai dari sekup kecil. Tapi kita harus memikirkan dunia untuk diselamatkan. Atau sebanyak mungkin orang diselamatkan, saudaraku. Makanya kalau saudara di PA ini kan Anda sekolah Alkitab nih. Ya. Ini kan sekolah Alkitab. Memang sekolah Alkitab. Saudara mesti cari jiwa. Untuk menjadi korpus delicti atau menjadi orang yang menggenapi rencana Allah. Jumlah korpus delicti genap. Iya saudaraku. Seorang Erastus tidak bisa menyelesaikan ini. Saya tahu bahwa bahasa Inggris itu penting, saudaraku. Saya tiap hari belajar bahasa Inggris. Tiap hari. Bisa 2-3 jam saya belajar bahasa Inggris. Kembali terus kata-kata yang sulit. Saya dengerin lagi, lihat komputer, buku-buku saya lama. Karena saya harus menyebarkan sampai ke ujung bumi. One day I have to be able preach in English fluently. Karena saya nggak pernah belajar bahasa Inggris di luar negeri. Nggak pernah. Inggris saya pasif. Udah gitu hilang semua lagi di benak saya. Karena belasan puluhan tahun saya nggak menggunakan itu. Secara pasif. Inggrisnya pun juga Inggris medok. What do you do? Gimana nanti? Kenapa? Saya mau kerja buat Tuhan. Saya harus sehat. Saya harus memberitakan Injil. Aku tidak boleh tercela. Aku jadi contoh untuk orang lain. Oh itu kerja keras. Maka saya juga mengajak Bapak Ibu. Ayo berperan dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Berperan. Ikut mikirin keselamatan anak sekolah minggu. Remaja, pemuda, dewasa muda, umum. Orang tua. Yatim piatu. Orang yang punya orang tua. Banyak yang kita mesti kerjakan, saudaraku. Karena mandat ini diserahkan ke kita. Sebab Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Kenaikan ke surga itu Tuhan melempar tongkat estafet. Lanjutkan. Dan kita berkata, siap.
Kita masih nanya, Tuhan bagaimana melayani Engkau? Masih menanyakan itu. Supaya kita tidak melakukan kesalahan. Bukan sekedar, ayo kita bikin gereja, ayo gereja besar, ayo bikin kebaktian. Wah, datanya tambah banyak nih orang. Ya bukan itu. Bagaimana setiap individu dijamah Tuhan? Yuk, terus yang berikutnya. Kenaikan Tuhan ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya. Kan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga berkata dalam Yohanes 14:1-3, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu supaya di mana aku ada, kamu ada. Bapak Ibu, maksud perkataan itu apa? Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Satu, maksudnya adalah aku mati di kayu salib. Menderita dulu. Semua yang terjadi, semua yang kulakukan supaya kamu bisa ketemu Bapa. Aku menjembatani hubunganmu dengan Bapa. Supaya kamu bisa sempurna seperti aku. Itu maksudnya. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Aku membuat kamu bisa sampai kepada Bapa di surga. Kalau sudah aku turun membawa kamu. Kamu udah layak. Kamu disempurnakan. Satu. Yang kedua. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Bukan tidak mungkin. Tuhan membuat pengulangan. Pengulangan dari apa yang telah dia lakukan dulu di Kejadian pasal 1. Yohanes pasal 1. Bahwa Tuhan Yesus itu pencipta. Dia ciptakan bumi baru. Kita itu pakai alam fisik juga loh. Fisik. Betul-betul secara fisik Tuhan menyediakan tempat itu. Dengan proses alamiah yang wajar atau natural. Setelah itu baru Tuhan Yesus datang membawa kita ke tempat itu. Kalau kita tidak punya pengharapan itu Bapak Ibu, Kristen kita nol. Jadi manusia tanpa pengharapan. Coba Bapak Ibu renungkan perkataan saya yang sering saya ngomong. Kalau Anda hidup 100 tahun aja, ada ujungnya jalan ini. Takut loh kita. 1000, tapi ada takut juga. 1.000.000, ada ujungnya. 1 miliar pun kita takut loh, ada ujungnya. Apalagi cuma 70 tahun. Itu pun kita tidak tahu kapan meninggalnya. Nah ada ujungnya loh. Kok you gak takut tuh gimana? You juga gak tahu kapan mati kan gitu. Ini kalau saya ngomong begini bukan mau perdaya saudara loh. Karena saya juga takut loh. Saya juga takut. Dan saya ngajak Anda takut bareng sama saya. Jangan bilang takut sendiri aja itu gue gak takut. Ya terserah kalau gitu. Gue takut sendiri juga gak apa-apa. Ini udah ketakutan. Rumahku bukan di bumi. Di surga. Aku sedang berjalan menyongsong Yerusalem baru. Tanah airku. Dan saya mengajak saudara ke sana. Saya mau nanya, Anda itu rasa nggak sih diajak ke sana? Seperti umur 80 tahun yang kita kunjungi di Surabaya. Menantunya bilang gini, Pak Eras, Papi ini takut mati loh. Tapi setelah dengar khutbah tuh nggak takut. Gitu. Terus dibilang begini tuh. Umur 80 tahun. Ya Pak Eras, saya diubah sama khutbah. Sekarang kematian menggairahkan. Itu benar. Nah saudara saya ajak ke situ. Ayo. Tapi ingat ya, Anda nggak boleh mencintai dunia. Kalau mencintai dunia, Anda tuh nggak setia sama Tuhan. Tahu ya, nggak mencintai dunia ya. Nanti dengar khotbah saya terus sampai tahu tidak mencintai dunia itu bagaimana. Kita juga nggak tahu kok kita sampai ke sini jalannya. Kita juga nggak ngeh loh. Kok sampai ke sini ya jalannya ya gitu. Kita juga bingung juga lihat diri sendiri. Kalau kita mendengar orang khotbah atau ketemu teman-teman yang pelayanan, waduh, ya segimana pelayanannya? Wah, gedung udah berapa jemaatnya? Berapa gerejanya? Kan gitu. Biasalah. Pendeta kalau ketemu yang ditanya berapa jemaatnya, berapa jumlah gerejanya. Lalu kalau ada pendeta yang khotbah di mimbar, ya, pasti diceritain tuh pendetanya apa proyek-proyek besarnya itu apa gitu loh. Pendeta tuh ngomongnya gitu. Aduh, Ilahi masih ngomong begitu. Belum kalau pas ketemu jebrot, angprokan lalu lihat mobil saya. Duh, kamu diberkati Tuhannya. Bagus mobilnya. Buset deh. Ngapain sih mesti mengagumi mobil begitu? Kita tuh bersyukur bisa sejauh ini loh jalan. Bukan mau sombong. Kita bersyukur kita tuh bisa sejauh ini nih. Bersyukur saudaraku.
Nggak gampang lo bisa seperti ini tuh nggak gampang, saudara. Kita bersyukur kita punya pengharapan, kita taruh di langit baru, bumi baru. Dia naik itu menyediakan tempat bagi kita. Supaya di mana dia ada, kita ada. Lalu kita tidak ingin di mana dia ada, kita ada. Gimana? Ya namanya yuk nggak cinta Tuhan dong. Oke, saya mau nanya begini sama saudara. Pernah jatuh cinta nggak? Kalau belum pernah saya kasih tahu. Kan ada satu calon pengantin itu nanya saya begini. Pak, waktu konseling gini. Pak, cinta itu apa sebenarnya? Saya jawab juga. Menurut kamu, kok bisa menjelaskan nggak cinta itu apa? Tapi saya jelaskan juga, Pak. Cinta itu nggak bisa dijelaskan secara sempurna. Karena itu harus dirasakan. Anda tahu nggak rasanya cinta? Tanpa dia kita nggak komplit. Cinta yang true love loh ya. Bukan main-main loh. Tanpa dia kita nggak lengkap. Makanya kalau ada pasangan suami istri satu meninggal, ini nggak lama hidup loh. Kadang-kadang nggak nangis. Dia liatin, bengong gitu. Terus pulang, Mama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Papamu udah meninggal ya. Tragis itu. Nggak nangis. Mama nggak apa-apa ya, ini Mama udah tua ya. Ya nggak apa-apa, Mama nggak apa-apa. Terus, karena cuma air mata sedikit terus dilap, udah. Saya bilang, papamu udah nggak ada ya. Gitu loh. Nggak lama dia meninggal. Dan itu bukan saya 2 kali, saya kira bukan cerita tersembunyi. Anda pasti mendengar dan lihat, betul nggak? Nggak komplit. Tahu dong jatuh cinta. Kalau kita di tempat yang jauh, aduh rasanya mau terbang. Aduh saudara, kita itu udah pernah jatuh cinta, saudara. Kayak nggak komplit, saudara. Nah, saya mau tanya, kenapa kita nggak begitu sama Tuhan? Belum sampai ke situ kan Anda? Kalau ibu-ibu nggak komplit, kalau ini nggak bergoyang. Nggak komplit kalau nggak punya ini, nggak punya itu. Ya Bu, kenapa kita nggak komplit? Karena belum ketemu Tuhan. Kalau kita janjian ini, kita mau jalan-jalan kemana, keluar kota gitu. Oh kita kumpul jam 6. Kita kesempatan jam 5 sepagi-paginya datang, mau nggak? Bisa-bisanya loh kita ini nggak ngantuk gitu. Betul nggak? Ya karena begitu rasa nggak komplit tanpa dia. Sekarang kenapa kita nggak rasa aku nggak komplit sama dia? Di mana dia ada, aku ada. Sekarang Tuhan bilang, aku mau di mana aku ada, kamu ada. Lalu kita bilang, ogah. Loh, memang mulut kita nggak bilang ogah. Tapi sikapmu, perbuatanmu menunjukkan ogah. Terus terakhir, kerajaannya bukan dari dunia ini. Dengan naik ke surga, ia menunjukkan kerajaannya bukan dari dunia ini. Kan Tuhan waktu di hadapan Pilatus bilang kata kerajaanku bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus itu depan imam besar nggak mau ngomong loh, nggak mau ngomong. Buka mulut, kamu Mesias. Dia tempeleng Tuhan. Betul nggak? Jawab dong, lu diam. Tapi depan Pilatus dia ngomong. Dia ngomong. Pilatusnya yang tidak menanggapi. Kan pada waktu itu saudara, Pilatus sedang pamornya jatuh. Dia kan perwakilan Roma, kayak gubernur yang mewakili Roma menguasai Yehuda. Lagi jatuh pamornya. Kan dia harus menenangkan rakyat Yehuda supaya jangan memberontak di bawah kasaran Roma. Pamornya sudah mulai hilang. Dia cari kesempatan. Itu kurang ajar loh. Tuhan itu sudah ngomong sama dia. Sudah mau dialog. Sampai Pilatus ini. Pontius Pilatus ini. Sampai begini. Apa kebenaran itu? Tuhan belum jawab. Pilatus sudah menghentikan percakapan. Lalu untuk mengambil hati orang Yahudi, dia bisa keluarkan penjahat lain. Kau pilih Barnabas atau Tuhan Yesus? Waduh. Akhirnya orang bilang, salibkan dia. Waduh. Dia mau ngambil hati itu. Dia korbankan Tuhan Yesus. Dia mau nyelamatin nyawanya. Kerajaannya bukan dari dunia ini, saudara. Jangan selamatkan nyawamu di bumi. Selamatkan di langit baru, bumi baru. Amin.